wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Prinsa Nurlita Wulandari, absen 30 kelas 12-1. Dan bersama nenek saya yang akan mengobrol tentang roadmap startup sukses masa depan. Dari halaman pertama berisi potensi dan peluang diri saya. Yang pertama, mahir menulis, menjadi penulis atau novelis. Yang kedua, suka main komputer dan mengelola keuangan, menjadi manajer layanan medis dan kesehatan. Yang ketiga, suka bikin video dan mengedit, bisa menjadi konten kreator atau YouTuber. Yang keempat, mampu membantu orang lain, menjadi pendengar yang baik dan memahami masalah orang lain, bisa menjadi psikolog. Yang kelima, pecinta kulineran, bisa menjadi food vlogger. Di sini ada my dreams and desires, maksudnya yaitu impian saya ke depannya nanti bisa menjadi apa. Jadi, setelah lulus sekolah, saya akan melanjutkan ke dunia perkuliahan, mengembangkan pola pikir dan mencari pengalaman, serta lolos SNPT 2026 mengambil Fakultas Sekolah Vokasi, Program Studi Keperawatan Anestesiologi Universitas 11 Maret. Jadi untuk prospek kerja jurusan ini bisa kerja di rumah sakit dan klinik bedah. Jurusan ini bisa bekerja pada bagian merawat pasien sebelum, selama, atau setelah pasca operasi. Serta bisa dibilang sebagai asisten dokter di ruang operasi. Jadi gimana pendapatnya Mae kalau saya mengambil jurusan ini? Ya apa-apa kanggon kowe. Malah anjah nulung-nulung buang-buang. Aku ya kuwi. Nanti kalau misalnya saya nggak bisa masuk di universitas tersebut, apakah Mas setuju kalau saya mendaftarnya di Poltekkes Solo? Iya. Ya. Lalu selanjutnya ada my inspirational figure. Maksudnya adalah inspirasi tokoh saya. Kenapa saya kok bisa terinspirasi kuliah dan mengambil jurusan tersebut? Jadi inspirasi saya ada di keluarga. Mereka yang mendukung dan mempercayai saya setelah lulus sekolah bisa lanjut ke dunia perkuliahan. Mereka yang sudah mempersiapkan fasilitas dan pembayaran supaya saya bisa kuliah serta mengambil jurusan yang tepat. Di sini ada space to things to do. Maksudnya adalah apa yang saya persiapkan dan lakukan untuk besok yang akan kuliah. Yang pertama, membuat jadwal belajar yang teratur dan membuat metode belajar yang produktif. Yang kedua, rutin mengerjakan latihan soal dan mencoba mengikuti simulasi SNPT. Yang ketiga, selalu memantau informasi SNPT dan jalur lainnya di media sosial. Yang keempat, memastikan tubuh fit dan pikiran siap. Yang kelima, jika tidak mencoba jalur lain. Yang keenam, jika tidak memasuki universitas tersebut, saya akan mendaftar di Poltekkes Kementerian. Yang ke-7, disertai dengan yang kuat terkait jurusan dan mencari jurusan dan peluang yang besar. Yang terakhir, selalu beribadah, berzikir, dan banyak doa. Di sini ada daily schedule, maksudnya adalah jadwal harian saya selama 1 minggu. Dari hari Senin, beribadah, baca surah, review materi, latihan soal penalaran kuantitatif, menonton video pembelajaran, menghafalkan rumus, membantu orang tua. Untuk hari Selasa, beribadah, mencari info kuliah, mengerjakan tugas, review materi, melipat baju, dan mencuci piring. Untuk hari Rabu, senam, menyapu, mengerjakan tugas, merangkum materi. Kamis, mengaji, puasa sunnah, mengerjakan tryout, mengerjakan tugas. Yang hari Jumat, olahraga, menyicil tugas, membantu orang tua. Yang Sabtu, bersih-bersih rumah, mencuci baju, mengerjakan tugas, mencari info kuliah. Yang ke Minggu, yang mengaji, latihan soal SNPT, belajar materi untuk hari Senin, membantu orang tua, menyetrika baju, dan bermain bersama adik.
Di sini ada daily schedule selama 1 hari. Yang pertama jam 5.15 sampai 5.30 bangun tidur, 5.30 sampai 5.40 sholat subuh dan zikir, 5.40 sampai 6.15 menyapu dan mandi, 6.15 sampai 6.45 sarapan, persiapan sekolah, membantu orang tua, 6.45 sampai 7 berangkat sekolah, 7 sampai 15.15 sekolah, 15.30 sampai 16.30 menyapu, mencuci piring, mandi, 16.30 sampai 18.00 belajar dan mengerjakan tugas, 18.00 sampai 18.30 istirahat dan sholat maghrib, 18.30 sampai 19.00 makan dan persiapan sholat isya, 19.00 sampai 19.20 sholat isya dan mengaji, 19.20 sampai 21.45 melanjutkan belajar, 21.45 sampai 22.00 persiapan tidur. Di sini ada tambahan saya. Yang pertama, sholat 5 waktu, tahajud, sunnah. Yang kedua, puasa Senin Kamis. Yang ketiga, selalu memanjatkan doa. Yang keempat, konsisten dan percaya diri. Yang terpenting, jalur langit, istirahat yang cukup, menjaga pola hidup sehat, dan rajin belajar. Ada agenda atau hobi saya selama 1 minggu, yaitu pada hari Senin menonton film, Selasa mencatat seperti membuat diary atau membuat karangan, dan untuk hari Rabu untuk kulineran, Kamis membaca kitab, Jumat olahraga, Sabtu bersih-bersih rumah, Minggu opsional bisa untuk mendengarkan musik. Lalu yang terakhir ada kata motivasi untuk diri saya dan untuk kedepannya, yaitu niat tulus jadi modal utama, menjadi tenaga kesehatan penuh karma baiknya. Sekian yang dapat kami sampaikan mengenai roadmap starter sukses masa depan. Bila kami ada salah kata maupun perbuatan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih telah menyaksikan roadmap starter saya. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.